Dan waktu itu dokter bilang, kamu bakalan susah punya anak nih. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ke channel YouTube aku, Hesti Putri. Sesuai dengan janji aku kemarin di Instagram, di Instastory Instagram ya, aku kali ini bakalan sharing ke kalian tentang program hamil aku dan suami selama 4 tahun pernikahan sampai akhirnya punya 2 bocil, dan juga membahas masalah penyakit yang aku idap yang notabene agak menghambat program hamil aku. Oke, jadi yang belum tahu, aku menikah pada bulan Oktober 2018. Jadi waktu itu, alhamdulillah bulan depannya bulan November, itu aku diberi kehamilan oleh Allah secara alami. Jadi waktu itu aku belum ada rasa curiga sama sekali nih kalau aku selama ini di dalam tubuh aku tuh terdapat sakit yang agak menghambat program hamil aku ataupun menghambat kehamilan aku selanjutnya. Jadi ini aku belum sadar. Ketika aku tahu aku hamil, aku cek USG ke dokter. Terus waktu itu masih 4 weeks, jadi kantong kehamilannya belum kelihatan sama sekali, jadi wajar ya. Tapi yang kelihatan waktu itu malah kista yang gede banget menurut aku sih, karena aku waktu itu orang awam banget tentang kista. Jadi yang ada di mindset aku waktu itu ketika aku divonis mengidap kista ini adalah kista ini ganas gitu loh. Kista ini ganas dan bisa jadi berujung ke kanker. Jadi seperti itu. Jadi setelah tahu aku ada kista, aku malah gak fokus tuh di kehamilan aku. Jadi aku fokusnya itu tiap hari ke kistaku aja, karena memang sebesar itu kista yang ada dalam tubuh aku yang selama ini memang aku gak tahu. Jadi udah dibilangin sama dokter, gak usah fokus ke kistanya, kita fokus ke kehamilannya. Jadi ya kalau aku pribadi sih aku gak bisa teman-teman, karena apa ya, aneh aja dalam tubuh ini ada sesuatu yang something wrong aja gitu. Jadi tiap hari itu aku nangis aja, nangis karena gimana nih nanti si kista kalau sampai mengganggu janin aku segala macam. Sampai akhirnya 3-4 minggu kemudian, karena dari awal kantong kehamilan aku belum kelihatan. Maaf ya teman-teman, ini aku sambil nyusuin anakku. Jadi ya mohon dimaklumi ya. Jadi setelah 3-4 minggu yang ke depan, aku ngecek nih kantong kehamilan aku ada apa enggak gitu. Ternyata kantong kehamilan aku enggak ada. Ada sih, cuma kecil banget, tidak sesuai dengan umurnya gitu. Dan yang makin gede ini adalah kistanya. Jadi dokter memutuskan untuk ini kayaknya kuret aja deh gitu. Setelah disonding kuret, ini aku belum bleeding sama sekali ya, tapi setelah aku disonding kuret, malamnya aku langsung pendarahan. Besoknya aku langsung ke rumah sakit, langsung lakukan kuret. Jadi aku singkat aja ceritanya seperti itu. Jadi setelah aku kuret, aku recovery selama 1 bulan. Terus aku konsultasi ke dokter, ini baiknya seperti apa. Seperti itu. Jadi aku konsul ke dokter, jadi baiknya seperti apa. Terus dokter menyarankan karena ini kistanya menurut dokter sudah besar, dan ini termasuk kista coklat teman-teman. Kista coklat itu adalah kista yang salah satu kista yang menghambat kehamilan. Jadi banyak kasus kista coklat itu yang menghambat kehamilan. Jadi aku memutuskan sama suami untuk nggak treatment pil atau apa-apa untuk obat jalannya. Jadi aku memutuskan untuk langsung segera operasi. Operasi yang aku jalani ini adalah operasi laparoskopi. Jadi minim sayatan banget dan speed recovery-nya oke. Jadi hanya 3 sayatan, semuanya di bawah pusar ya. 1 di bawah pusar, perut kanan dan kiri. Jadi maksimal kayaknya cuma 1 sentian itu sayatannya, itu maksimal ya teman-teman. Jadi recovery-nya waktu itu lebih cepat. Selanjutnya setelah kista diangkat itu aku ada treatment. Jadi ada treatment dari dokter selama 3 bulan ke depan. Aku disuntik per bulannya itu dengan suntik Endrolin. Jadi suntik Endrolin itu adalah suntik
Pokoknya aku waktu itu dibikin gak mens selama 3 bulan. Jadi ya rasanya aku di usia muda udah mengalami menopause seperti itu. Jadi ya dibikin gak mens saja selama 3 bulan itu untuk treatmentnya agar meminimalisir kista itu untuk tumbuh kembali. Karena apa teman-teman? Kista coklat ini kenapa harus disuntik Endrolin 3 kali? Karena untuk meminimalisir aja kista itu tumbuh lagi. Jadi kista endometriosis ini bakalan tumbuh selama aku mens. Jadi selama wanita mens, kista itu akan terus tumbuh. Jadi ngeri banget ya kalau dengernya. Jadi ketika nanti udah menopause, baru kemungkinan kista ini akan sembuh. Atau bisa jadi disembuhkan dengan hamil. Jadi kista coklat ini akan sembuh dengan sendirinya, bahkan hilang dengan hamil. Dan untuk kasus aku ini, setelah aku sembuh ya, setelah aku selesai operasi, aku ada gambarnya sebentar. Jadi seperti ini ada gambarnya. Jadi ini aku minta fotonya waktu itu sama dokter aku yang ngelaparoskopi aku, bagaimana kondisi rahim dan juga ini. Jadi ini teman-teman, ini adalah rahim aku. Dan yang ini putih gede ini adalah kista coklat aku yang sebelah kanan. Jadi yang aku bilang berbuku-buku karena emang gede banget, sekitar ukuran 7-8 cm. Dan ini aku udah, yang tengah ini udah ada perlengketan ya sama usus karena udah lama banget ngidap sakit kista. Dan juga yang ini, maaf, yang ini adalah kista kiri aku. Jadi kecil kistanya, di kiri juga ada kista yaitu sekitar 3-4 cm. Oke, ini kalian bisa lihat. Jadi bentuk kista coklat itu seperti ini teman-teman. Dan ini udah dibedah ya sama dokter aku yang sebelah ini. Ini isinya adalah darah menstruasi yang nggak sengaja ketampung nih teman-teman di sini. Jadi bentuknya coklat nih, kalian bisa lihat. Ini kalau mens sakitnya luar biasa, tapi kalau di aku nggak sampai sesakit itu sih, biasa aja. Tapi beda orang beda ya teman-teman. Oke. Ini aku operasi di Mitra Keluarga Bekasi Timur, BES. Oke, dan untuk berapa sih untuk harga laparoskopi? Untuk harga laparoskopi sendiri tahun 2019 itu aku ada datanya ya waktu itu sekitar 38 juta. Jadi 38 juta itu udah all in ya. Udah all in waktu itu, waktu itu sih nggak ada tambahan obat atau apa ya. Emang udah segitu. Jadi ini aku tunjukin ke kalian ini totalnya. Kalian bisa lihat. Ini ya, yang sebelah sini, yang sebelah kiri. Kalian bisa lihat yang sebelah kiri totalnya berapa? 38 juta. Jadi kalau kalian ingin melakukan laparoskopi untuk tahun 2022 ya, perkiraan harganya mungkin naik, mungkin 5-10 jutaan seperti itu. Jadi kalian bisa estimasi sendiri untuk memprepare itu dengan baik jika kalian mempunyai kasus yang sama seperti aku. Oke, dan selanjutnya aku program hamil apa sih sama suami aku, yaitu yang tadi itu pertamanya aku ambillah kista aku. Karena ada juga kasus di mana kista coklat itu karena dia bandel ya ibaratnya. Jadi dia tumbuh terus karena si wanita ini terus mens setiap bulannya. Jadi mungkin karena jengkel atau apa, ada juga kasus yang sampai ovariumnya minta diangkat aja. Jadi udah nggak mens ya per bulannya. Tapi karena kasus di aku ini, aku masih pengantin baru dan belum pernah memiliki momongan, jadinya dokter berusaha untuk mempertahankan ovarium aku, meskipun kondisi ovarium aku bisa dikatakan tanda kutip kurang sehat ya, dengan adanya kista itu yang nantinya mungkin bakal tumbuh lagi. Ovarium aku tetap dipertahankan dan kistanya aja yang diambil gitu. Dan program hamil yang suami aku dan aku lakukan ya, yang pertama operasi laparoskopi itu, yang kedua waktu itu kita juga udah sempat minum madu segala macam, jadi efeknya juga nggak kayak ya apa ya, efeknya mungkin lebih ke daya tahan tubuh imun aja ya, jadi nggak terlalu signifikan banget gitu. Lalu kita pernah menjaga pola makan.
dan harus menjaga pola makan, terutama aku, karena kista coklat ini memang makanannya dia adalah pola hidup kita yang gak sehat gitu. Jadi ketika aku flashback, kayaknya aku waktu SMA itu aku belum terkena kista endometriosis ini. Mungkin aku kena kista endometriosis ini ketika aku kuliah, teman-teman. Jadi aku masih ingat banget waktu kuliah itu hampir setiap hari aku tuh makan pecel lele. Karena yang praktis untuk anak kosan waktu itu ya cuma itu, penyetan, pecel lele dan segala macam di sekitar kampus yang notabene minyaknya itu luar biasa hitam, dan aku nggak peduli waktu itu. Ya ternyata pola hidup nggak sehat itu dimulai dari situ. Jadi buat teman-teman yang lagi program hamil, menderita sakit kista endometriosis atau kista coklat, PCOS atau segala macam, kalian tetap positive thinking, nggak ada yang nggak bisa, karena segala sesuatunya itu memang sudah diatur sama Allah. Kita tuh hanya menjalankan aja. Jadi seperti aku bawa apa ya, slow aja waktu itu, down iya, karena memang diomongin setiap pulang segala macam tuh, pulang kampung segala macam itu, kok belum hamil, wajar kalau kita seumpama sedih gitu. Tapi kalian harus tetap ingat, semuanya itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kita ada niat gak sih untuk merubah pola hidup kita, untuk niat gak sih kita untuk benar-benar pengen hamil gitu, pengen punya anak. Itu semuanya dilihat dari situ, teman-teman. Jadi untuk program hamil untuk case yang seperti aku ini, selain operasi dulu pembersihan dengan laparoskopi, bisa juga kalian menggunakan inseminasi. Jadi memasukkan sperma ya oleh dokter di masa subur ibunya gitu. Jadi bisa juga dengan menggunakan bayi tabung atau IVF. Agak ini ya, memang mahal sih, bukan agak mahal aja, tapi mahal karena apa? Bayi tabung itu sampai ratusan juta, itu belum plus kalau kalian harus butuh treatment, harus menghilangkan sakit seperti aku, seumpama harus treatment apa, obat apa sebelum promil segala macam, itu pasti juga membengkak banget budgetnya, dan itu juga harus benar-benar kalian planning dari awal. Oke. Tapi untuk aku alhamdulillah dari operasi kista aku tahun 2019, 2020 aku harus nunggu 1 tahun nih teman-teman, akhirnya aku hamil secara alami, yaitu si kakak. Itu adalah kehamilan ketiga aku. Jadi aku udah hamil 2 kali nih sebelumnya, dan semuanya yang pertama itu BO atau belated ovum, jadi cuma kantung kehamilan aja, nggak ada janinnya. Yang kedua itu janinnya nggak berkembang, jadi udah ada janinnya tapi nggak berkembang di usia 9 weeks. Kayak gitu. Dan setelah operasi laparoskopi kista endometriosis, jadi aku ditawarin sama pihak rumah sakit waktu itu, dicek lab enggak, dicek apa sih namanya, dicek patologi enggak, ya namanya cek patologi enggak. Jadi jaringannya dari kistaku yang diambil dari ovariumku itu akan dicek di lab, termasuk kista ganas apa enggak. Wah, ini deg-degan parah sih guys. Waktu itu benar-benar deg-degan parah, gimana nih kalau sampai ganas segala macem atau hanya jinak. Terus ada hasilnya, langsung dicetak setelah masuk laboratorium ya, dan hasilnya ini. Kalian bisa lihat, bisa baca. Jadi ini termasuk kista yang jinak ya, termasuk endometriosis yang jinak. Tapi emang mengganggu banget untuk kalian yang promil, teman-teman, kista coklat ini. Dan kebanyakan kista coklat ini kalau untuk banyak kasus ya harus IVF. Jadi harus IVF. Jadi tetap semangat buat kalian, gak ada yang gak mungkin. Jadi dicoba tahap per tahapnya seperti apa dulu gitu. Dan kalau kalian setelah menikah, saran aku jangan menunda-nunda untuk ke dokter kandungan untuk cek antara suami maupun istri. Kalau ada orang yang bilang, ih kok keburu-buru banget udah cek, padahal baru sebulan nikah, 2 bulan nikah, nggak ada salahnya teman-teman. Jadi lebih baik mengetahui lebih cepat ya daripada terlambat. Kalau aku sih kayaknya udah terlambat banget, dengan sakitnya seperti itu aku baru tahu setelah menikah, tapi alhamdulillahnya cepat tertangani dengan baik. Jadi kalau kalian ada masalah segera cek, segera kalian perbaikin pola hidup kalian,
segera kalian obatin. Jika perlu kalian konsultasikan semuanya ke dokter, lebih cepat teratasi. Dan yang penting niat kita gimana nih untuk bisa hamil, seperti itu. Jadi mungkin itu aja untuk kali ini yang aku sharing ke kalian, mulai dari program hamil, kista coklat itu seperti apa, prosesnya operasi seperti apa, treatmentnya setelah operasi tadi aku udah jelasin harus disuntik Endrolin 3 kali untuk meminimalisir kista coklat itu tumbuh lagi. Untuk next videonya aku bakalan bahas, aku tadi juga udah share masalah harganya ya teman-teman. Jadi itu estimasi. Jadi itu 38 juta itu adalah harga di tahun 2018 untuk area Bekasi di Mitra Keluarga Bekasi Timur. Jadi ya mungkin kalian budget lebih dari 5-10 juta mungkin untuk kenaikan harganya. Dan untuk next videonya aku bakalan sharing ke kalian mengenai program inseminasi, harganya inseminasi berapa, program bayi tabung dan harganya bayi tabung itu berapa untuk area Jakarta. Jadi dulu aku sempat udah konsultasi di area Jakarta, tepatnya di Morula Menteng ya. Pasti familiar banget kalian di Morula Menteng Bunda. Nanti untuk next videonya aja. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian untuk video aku kali ini membahas terkait program hamil yang aku jalanin beserta suami, dan juga aku udah jentrengin sebegitu panjangnya proses laparoskopi kista dan proses penyembuhannya juga, dan juga budget yang diperlukan jika kalian akan melakukan operasi laparoskopi kista sama seperti aku. Jadi untuk next videonya aku bakalan sharing ke kalian mengenai program inseminasi dan juga program bayi tabung. Berapa sih budgetnya? Waktu itu aku udah konsultasi di RS Morula Menteng ya, kalian familiar. Jadi nanti untuk next videonya bakalan aku jabarin semuanya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share-nya untuk video aku biar lebih berkembang lagi. Thank you. Assalamualaikum.